Dan sesi 2 kali ini akan mengusung tema Improving the Quality of Education yang akan dipandu kembali oleh moderator kita, yaitu ada Kak Dea Novela. Halo Kak Dea Novela, apakah sudah aman? Halo Kak, sudah terdengar dengan Baik, jelas suara saya? sudah. Masih semangat ya Kak Dea? Tentunya. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya bisa langsung saja kepada Kak Dea untuk mengambil alih acara. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya perkenalan lagi nih ya. Saya Dea Novela Ramadhani. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya acara pada sesi kedua kali ini. Ya, selanjutnya kita juga memiliki narasumber terkemuka yang telah diundang oleh AI for Impact. Dan tentunya akan memaparkan materi kedua kita, yaitu dengan bertajuk Improving the Quality of Education. Ya, seperti yang kita ketahui bersama yang telah info dibagikan pada webinar kita sebelumnya dan juga untuk WhatsApp, kita telah memberitahu bahwa pemaparan dari profil pemateri kita yang kedua di sini terdapat Bapak Rahmat Putra Yuda selaku pemateri kita kedua, yaitu beliau merupakan seorang tokoh pendidikan guru dan dosen bahasa Inggris. Beliau juga merupakan founder dari VA atau Virtual Education Academy. Sebelumnya, Bapak Yuda menamatkan studi masternya di University of Wollongong, Australia dengan program Master of Education TESOL. Selain itu, beliau juga mendapatkan penghargaan dari LPDP atas kegigihan dan kerja keras beliau. Pak Yuda juga telah mendapatkan penobatan sebagai guru terhormat di bidang pendidikan. Adapun penghargaan lainnya yang telah beliau raih diantaranya adalah peraih beasiswa Kemendikbud TKJ atau Teknisi Komputer Jaringan Politeknik Pontianak tahun 2006, awardee of Erasmus Scholarship Mover Project Indonesia Italy Lecturer Exchange 2013, dan selanjutnya adalah awardee Erasmus Scholarship Impact Project di Indonesia Poland Teacher Exchange 2015. Ya, mungkin tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja undang bersama pemaparan kita berdua, yaitu Pak Yuda. Apakah sudah terhubung? Siap Mbak, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar Pak Yuda? Alhamdulillah Mbak Dea sehat dan semoga Mbak juga sehat. Oke, mungkin karena di sini peserta dari kita sudah sangat antusias ya Bapak untuk mendapatkan materi dari Pak Yuda, mungkin bisa langsung saja untuk Pak Yuda, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dea Novela, perwakilan dari IPEC. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan semangat untuk teman-teman panitia yang telah mendesain acara ini. Semoga suara saya jelas, tidak ada kendala yang berarti bisa saya lanjutkan. Saya mewakili beberapa organisasi sebenarnya di program yang diundang ini. Selain dari Virtual Education Academy, saya juga mewakili dari teman-teman International Literacy Association yang ada di Indonesia. Saya juga mewakili Ocean Network Uni Eropa yang kebetulan saya juga diamanahi menjadi wakil presiden di kancah internasional. Jadi saya mengawali sedikit tentang tema yang diusung, kebetulan diberikan oleh panitia, yaitu temanya Improving Education ya di Indonesia, dan ini sudah memang saya gadang-gadang sejak mulai pandemi tentang kesulitan kita, tentang hambatan-hambatan kita, dan hambatan-hambatan ini saya coba sajikan setelah ini dengan PowerPoint. Semoga bisa pelan-pelan kita buka materi ini dan coba didiskusikan dengan rekan-rekan yang ada di lapangan. Saya kebetulan juga selain di organisasi internasional dan nasional, saya juga sebagai pendiri Ikatan Guru LPDP Nasional. Nah ini mungkin bisa jadi bahan diskusi kita juga nantinya. Pertanyaan teman-teman, termasuk komentar teman-teman itu akan kita coba rangkum, kita coba analisis nantinya menjadi diskusi di organisasi kami. Jadi saya praktisi juga, yaitu saya juga guru, saya juga dosen di beberapa kampus di Kalimantan Barat. Jadi pemahaman tentang kesulitan-kesulitan para peserta didik ini, termasuk pendidikan kita secara umum, itu memang
memang terasa sekali. Saya bisa sampaikan nanti bagaimana. Saya izin share ya Mbak Dea. Boleh Pak Yuda, dipersilakan. Pak Yuda, mohon maaf untuk mikrofonnya dalam keadaan muted, Pak. Jadi ini singkat saja, jadi yang tadi telah disampaikan, jadi saya kemarin alhamdulillah program-program sosial kita untuk membantu guru terkait literasi digital secara gratis kita buka secara masif, dan kita mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan, dari LPDP sebagai pemberi kontribusi di bidang pendidikan. Dan ini yang ingin saya tawarkan juga, bagaimana tawaran kita melatih guru dan dosen ini bisa diteruskan, khususnya yang hadir di forum ini. Jadi saya tidak berpanjang lebar karena sudah disampaikan oleh narasumber dari Mbak Dea tadi. Saya lanjut ke permasalahan kita mungkin ya, permasalahan yang kita hadapi, ada transformasi baru yang memang perlu kita hadapi bersama, yaitu memang adanya program baru dari pemerintah, jadi masih terbilang baru, Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini sebenarnya masuk dalam topik kita juga, yaitu ada main keywordnya adalah bagaimana membangun kesadaran. Jadi belajar itu dengan sadar, bukan lagi belajar menghadap buku, menghafal dan lain-lain, tapi lebih membangun kesadaran juga. Lalu ada nilai kreativitas dalam kurikulum Merdeka Belajar dan inovasi. Lalu ada namanya kemandirian belajar. Nah, ini yang memang masih PR kita. Bagaimana bentuk kemandirian belajar, bagaimana cara mengawasinya dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah digitalisasi. Nah, ini yang kita maksud literasi digital tadi, bagaimana membangun literasi digital. Oke, saya lanjutkan. Oke, perubahan-perubahan yang terasa saat ini adalah bentuk perubahan. Jadi kalau kita sebut perubahan itu namanya transformasi. Adanya transformasi di dunia pendidikan. Jadi pembiasaan. Jadi pembiasaan yang sebelumnya tatap muka dengan orang, kita dipaksa untuk tatap layar. Tatap layar ini terkait dengan kemandirian belajar. Jadi kemandirian belajar ini Bapak Ibu, peserta didik kita itu tidak lagi bergantung kepada guru yang ada di depan. Dia harus punya kemandirian belajar di rumah lah artinya, atau belajar dimanapun yang memang mereka tidak didorong, tapi mereka mendorong diri mereka sendiri. Jadi di sini topiknya memang lebih ke teknologi, membiasakan diri dengan teknologi. Jadi pembiasaan ini bisa disebut juga bagaimana membangun literasi digital. Jadi membangun literasi digital bukan hanya sekedar tahu tidak diterapkan pun akan jadi gaptek juga. Jadi melawan atau mengatasi gaptek tadi kita sebut dengan pembiasaan, karena yang namanya skill harus dibangun dengan yang namanya kebiasaan. Lalu ada namanya lintas batas, lintas sekolah yang saat ini memang sedang digalakkan. Misalnya kita punya kendala, tidak hanya kita harus belajar lintas sekolah, keluar dari batas itu dikarenakan pandemi kemarin misalnya, tapi memang banyak daerah, khususnya karena saya tinggal di Kalbar misalnya, banyak daerah yang masih kekurangan fasilitas sekolah atau bahkan mungkin sekolahnya tidak ada di suatu wilayah. Nah, ini menjadi kendala. Artinya harus mampu belajar di luar sekolah. Kebiasaan ini harus sudah dimulai juga. Artinya sekolah yang memang disiapkan oleh pemerintah itu juga belum merata di beberapa daerah, dan itu kan PR kita bersama. Saya selaku praktisi dan juga pelaku penggerak dari perubahan juga di organisasi, maka di organisasi kita ini juga ikut campur, ikut andil dalam memfasilitasi ini. Jadi kita sempat menggaungkan bagaimana kita bisa mendesain sekolah virtual pada saat itu. Bagaimana sekolah virtual ini bisa menggantikan, walaupun tidak menggantikan 100%, tapi menggantikan yang kita maksud adalah bagaimana di situasi genting, di situasi yang tidak diinginkan, seandainya perang ya, contoh perang, atau kalau di Kalbar itu kita punya musim yang tidak bisa dielakkan, yaitu musim asap. Jadi musim itu musim yang dibuat-buat manusia. Jadi pembakaran lahan, karena pembukaan lahan baru, dia membuat bencana baru, yaitu asap. Dan itu akhirnya terhenti kegiatan semua sekolah. Jadi ada macam-macam halangan kita untuk ke sekolah dikarenakan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi bukan hanya pandemi aja, ada beberapa kasus yang memang menghalangi kita untuk ke sekolah dikarenakan kondisi yang tidak bisa kita jangkau. Selanjutnya, teman belajar adalah guru. Sekarang teman belajar adalah orang tua dan bahkan saudara. Ini yang harus dibangun. Orang tua belum mampu mengubah dirinya menjadi teman.
sampai saat ini. Mereka menyerahkan kepada sekolah. Saat pandemi, mereka belum siap menjadi teman sahabat oleh si siswanya. Jadi memang ada perubahan cara berpikir kita atau cara kita menilai sesuatu. Pada saat dulu mungkin cara kita menilai orang tua itu memang sudah saklek. Kita harus sopan dengan kategori tertentu, tidak bisa seperti teman. Itu memang itu budaya lama. Budaya ini sudah berubah dengan menjadikan anak, jadi hubungan anak dan orang tua itu menjadi dekat, membangun komunikasi sebagai teman, bukan sebagai hierarki orang tua dan anak, karena cara komunikasinya akan berbeda. Dan kita bisa belajar banyak dari perubahan-perubahan transformasi dalam pendidikan ini. Kalau orang tua sudah hebat, melek, bahkan fungsi sekolah tadi itu bisa optimal. Kan banyak orang berpikir bahwa pendidikan ini memang dimulai atau perubahannya itu adalah sekolah, guru yang bertanggung jawab. Justru perubahan itu tidak bisa serta-merta hanya guru dan sekolah yang membuat perubahan itu. Karena bisa bayangkan jam tatap muka di sekolah itu terbatas. Ada jam-jam kosong yang perlu diisi, selain untuk bermain, selain untuk belajar, ada juga ruang komunikasi yang perlu dibangun. Nah, komunikasi ini yang terlewat. Orang tua masih hanya menyadari bahwa tugas siswa itu belajar, main. Tidak ada ruang diskusi, komunikasi antara orang tua dan anak yang seharusnya itu dijaga atau didesain sedemikian rupa sejak dini. Karena apa? Orang-orang yang punya masalah dengan orang tua, misalnya saya lah, dari keluarga broken home, itu mempunyai masalah yang sedikit pelik dalam kehidupan masa mendatang. Cara kita berkomunikasi akan terjadi masalah, rentan, tidak pernah dikasih pujian dari orang tua, misalnya anakku yang cantik, misalnya dari bapak ke anak, itu akan mudah si anak ini terayu oleh kata-kata kamu cantik, dia akan lepek-lepek, akan mudah, karena dia tidak pernah mendapatkan bahasa-bahasa kasih sayang dari orang tua. Jadi orang tua ini juga perlu dibangun kesadaran pendidikan sejak dini. Dan ini juga kita akan coba ajukan kepada Kementerian Keagama untuk mendesain aturan main bahwa orang-orang yang mau menikah ini harus punya literasi tentang parenting, bagaimana pola asuh anak. Nggak sekedar mampu, karena kalau kita mengacu pada agama itu cuma diatur hanya mampu secara finansial, mampu psikologi, dan akhirnya boleh menikah. Tapi dengan masalah yang begitu dynamic saat ini, sebenarnya harus didesain itu, sudah harus diatur. Jadi nggak sembarang orang membina rumah tangga dan akhirnya membentuk anak-anak yang nantinya jadi penerus bangsa. Bisa bayangkan kalau asal-asalan dalam membina atau menumbuh kembang anak dengan cara yang serampangan, artinya kita bisa juga bayangkan generasi selanjutnya akan seperti apa. Karena itu memang ternyata ada faktor yang tidak terlihat oleh banyak orang, bahwa peran orang tua, sentuhan orang tua, kasih sayang orang tua itu berdampak terhadap masa depan anak, termasuk cara berpikir mereka. Nah, itu yang saya ingin berikan highlight kepada tulisan di poin ketiga ini, yaitu teman belajar adalah guru, sekarang teman belajar adalah orang tua. Tolong orang tua posisikan diri sebagai teman sekarang. Nggak boleh jaim-jaim mentang-mentang orang tua dan akhirnya membatasi anak, karena anak akan mencari sosok orang tuanya itu ke orang lain. Kalau dia dapat teman pengganti orang tuanya baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, artinya dia akan terperosok. Makanya anak-anak sekarang memang saya juga miris melihat kondisi saat ini. Jadi ini tantangan, bagaimana menjawab kualitas pendidikan kita bisa meningkat. Tidak hanya masalah literasi digital tadi, tapi juga mental, karakter itu harus terbangun. Karena sebenarnya saya dulu pernah mengajar di Australia, misal contoh. Saya mengajar di Australia cukup lama pada saat studi. Jadi saya pernah memberikan seperti koreksian dan nilai anak tersebut itu rendah. Saya omongkan ke guru atau wali kelas lah, istilah dalam bahasa Indonesia. Saya kasih ke wali kelasnya dan saya sampaikan bahwa nilainya rendah. Dan saya diketawain itu, oh maaf Mr. Yuda katanya kan. Jadi poinnya yang disampaikan adalah dia atau mereka itu tidak fokus pada nilai tersebut, nilai keilmuan tersebut. Yang kami fokuskan karakter mereka. As long as misalnya they can create somebody, meng-create seseorang yang benar-benar bisa berkarakter, bertanggung jawab, dia berhasil menelurkan siswa-siswa yang pantang menyerah, berani mengambil keputusan, itu pencapaian yang mereka anggap baik.
Nah itu keterlambatan kita kalau menurut saya, karena di Indonesia itu masih berdasarkan nilai matematikanya bagus, pinter. Itu nggak pinter sebenarnya, itu hanya mungkin anaknya mungkin punya kehebatan ngapal akhirnya dia ngisi bisa. Tapi kita ingin membangun kecerdasan lainnya tentang sikap khususnya, karena ini menjawab tantangan di masa depan. Itu dari saya di poin 3. Di poin 3. Di poin 4 saya sampaikan lagi, kita ingin menumbuh kembangkan, walaupun dimulai era Pak Nadiem ini saya lihat sudah mulai terjawab lah. Jadi kita ingin membangun survei untuk peningkatan inovasi. Jadi survei itu selalu sering dijalankan. Jangan, pemerintah ini kan seringnya gini, bikin kegiatan atau bikin regulasi, itu berdasarkan survei 10 tahun yang lalu misalnya. Itu sudah nggak update dan tidak menjawab. Jadi sering-sering memberikan survei, kita lihat kondisi, sering-seringlah mengevaluasi diri, jangan malu. Jadi pemerintah, termasuk guru, termasuk siapapun, itu rajin-rajin mengevaluasi diri, karena hasil evaluasi itulah menjadi feedback, nanti akan dapat feedback, dan akan diharapkan ada perubahan setelah itu. Nah, jadi kita ingin mendorong survei-survei itu sering ditingkatkan, dan kalau bisa surveinya juga jangan sekedar survei formalitas, tapi ada hasil yang bisa ditelurkan dari survei tersebut, misalnya kebijakan baru, atau apapun yang dibutuhkan guru, termasuk dibutuhkan siswa. Kadang-kadang kita nggak bisa nangkep kebutuhan mereka, dikarenakan tidak adanya feedback dari mereka ke pemerintah misalnya. Nah itu yang mungkin yang bisa saya berikan sumbangsi, bagaimana peningkatan pendidikan itu perlu dibangun sesering mungkin. Oke, poin terakhir yang saya anggap memang transformasi saat ini yang memang tidak terelakkan, yaitu namanya cyberbullying. Jadi bullying ini sejak zaman dulu, zaman saya masih kecil misalnya, itu udah terjadi dan selalu terjadi. Bedanya di zaman sekarang, di zaman transformasi pendidikan ini, bullying ini berpindah cara, berpindah gaya, berpindah berpindah bentuk. Jadi bentuknya sekarang adalah cyberbullying, yang dampaknya dan efeknya itu lebih parah. Jadi dampaknya kenapa lebih parah, saya akan sampaikan karena saya juga mendalami psikologi. Jadi dampaknya lebih parah itu dikarenakan dibaca, dilihat, dipertontonkan itu di jutaan mata orang, atau bahkan mungkin lebih. Jadi bisa bayangkan kalau kita dipermalukan di depan 1 orang itu juga sudah malu atau tertekan. Di depan 2 orang, 10 orang, atau bahkan makin banyak orang, itu akan menentukan seberapa juga kesakitan atau rasa yang mungkin kita akan dapatkan. Cyberbullying yang mungkin bisa kita lihat banyak kejadian-kejadian di televisi tentang bagaimana temannya membuli, rasa malu yang begitu kuat, akhirnya membuat mereka depresi dan lain-lain, itu memang hanya tulisan sederhana, tapi dengan membawa opini tertentu dan akhirnya berdampak kepada orang banyak, dan orang banyak juga menyikapi, itu akan ada serangan tersendiri ke dalam batin manusia. Jadi manusia itu memang sejogjanya memang seperti itu. Tapi mungkin tipsnya, itu saya bisa kasih tips untuk adik-adik yang memang sering menjadi korban cyberbullying, padahal mungkin temannya cuma iseng sih. Tapi karena mereka tidak tahu, tidak disosialisasikan, pelaku cyberbullying pun mereka nggak tahu mereka lagi bully. Mereka anggap itu candaan. Jadi ini mungkin disosialisasikan juga bagaimana cyberbullying ini juga perlu dikenalkan. Jadi mereka pelakunya pun sadar bahwa itu adalah pelanggaran, yang mendengarkan pun harusnya bisa mengatasinya dengan cara tips atau trik tersendiri. Misalnya caranya adalah, kalau di dalam Islam memang sudah didesain, misalnya contoh saya kutip sedikit, gunakan mata dan telinga itu hanya untuk yang baik. Nah, artinya kalau mau lihat informasi yang baik, itu lihat aja informasi yang baik. Yang buruk jangan dilihat. Jangan coba-coba diperhatikan terlalu lama. Karena kalau semakin lama kita perhatikan, semakin sering kita dengar, dia akan masuk ke alam bawah sadar. Dan dia akan membentuk pola tanpa kita sadari. Walaupun mungkin kita merasa bahwa kita tahu ini salah, tapi karena alam bawah sadar membentuk kita, maka itu akan merubah cara kita dalam bertindak juga. Nah, ini mungkin tips dari saya. Oke, ini transformasi ya, perubahan-perubahan yang harus memang kita hadapi sekarang, dan mau nggak mau suka tidak suka, inilah yang sedang kita hadapi. Termasuk adik-adik mahasiswa atau moderator yang saat ini memang juga masih dalam fase generasi Z lah, kalau saya bilang ya. Ini sedang dalam tahap penyesuaian diri ke dunia masyarakat, terjun ke masyarakat. Nah, ini yang perlu dipelajari bagaimana cara menyikapi hal-hal seperti ini. Saya lanjutkan, suara saya masih jelas ya Mbak ya?
Sangat jelas, Pak Yuda. Siap. Boleh dilanjutkan. Oke, jadi hambatan yang mungkin kita hadapi, yang saya lihat, dan ini kita juga lakukan survei kemarin dengan teman-teman PGRI. Kebetulan saya juga pengurus PGRI di Kalbar. Ada gap ya, ada gap yang begitu luar biasa antara daerah satu dengan daerah lainnya. Karena tadi yang sudah disampaikan Profesor Cecep tadi, bahwa memang PR pendidikan itu saat ini atau sejak reformasi itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, ini menjadi masalah baru. Artinya peran serta pusat atau strategi pusat itu kalau tidak didukung dengan pemerintah daerah masing-masing itu juga akan mandek, tidak berguna. Jadi jangan salahkan kalau saat ini misalnya Mbak Dea ternyata berkunjung ke suatu daerah dan melihat di situ ada ketimpangan atau kok berbeda sekali sih pendidikan, itu jangan heran karena memang pengawasan, penerapan, lalu strategi mereka di tiap daerah itu berbeda-beda. Jadi jangan salahkan kalau ada pemerintah daerah yang memang tidak peduli dengan pendidikan, ya pendidikan di suatu daerah itu akan mundur. Nah, tapi sebaliknya jika pemerintah daerahnya fokus kepada perubahan di dunia pendidikan, maka pendidikannya juga akan bagus. Ini artinya ada gap antara mampu atau tidak mampu, ya, antara ketidakmampuan pemerintah daerah mengelola pendidikan dan ada pemerintah daerah yang mampu mengelola pendidikan. Ini ada gap dan ini perlu dipikirkan juga bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah pusat atau ada regulasi yang mungkin didesain sedemikian rupa untuk menjawab tantangan ini. Lalu sampai saat ini kita nomor 2-nya sampai saat ini kita masih terus godok ke kementerian. Kita pengen hadirnya ada role model loh sekolah virtual itu seperti apa. Jadi sekolah virtual ini sebenarnya untuk menjawab sesuatu atau seseorang yang ingin sekolah tapi nggak bisa sekolah dengan berbagai macam alasan. Alasan lokasi, contoh misalnya anak-anak TKI misalnya, anak TKI itu harusnya kalau ada sekolah virtual mereka bisa sekolah, nggak perlu mereka sekolah di negara tempat orang tuanya bekerja yang memang mahal. Mereka bisa sekolah di sekolah virtual. Ini memang jadi dorongan kita pingin dicoba lah ya, mencoba pemerintah itu ingin desain sesuatu seperti apa, kita coba supportnya memang mungkin dari tim kami itu bisa support dari literasi digital, kemampuan digitalnya. Jadi PR kita belum adanya sekolah virtual yang memang betul-betul bisa dijadikan acuan tempat orang ingin sekolah. Lalu nomor 3 ini eksperimen. Jadi eksperimen ini memang kita perlu sering eksperimen. Guru khususnya eksperimen tentang bagaimana cara mereka mengajar itu perlu digalakkan. Walaupun sekarang sudah ada namanya PTK, penelitian tindakan kelas, yang menjadi salah satu syarat bagaimana guru itu bisa naik pangkat. Saya tahu itu karena kebetulan saya juga guru. Tapi permasalahannya eksperimen ini belum menjadi sesuatu yang baku yang memang harus mereka lakukan. Jadi kalau itu dilakukan hanya untuk naik pangkat aja, artinya masih banyak yang mengabaikan itu. Jadi nggak perlu naik pangkat lah, biar jadi guru, nggak perlu ngembangin yang lain misalnya. Itu juga menjadi PR. Selanjutnya akses ya, akses jangan ditanya lah. Memang akses kita ini belum merata di tiap daerah. Kalau saya ambil contoh aja daerah saya Kalbar, itu daerah 3T-nya tuh pada saat kita cek di data Bappenas misalnya, itu daerah 3T-nya paling banyak daripada provinsi yang lain. Itu kan menjadi PR juga bagaimana daerah-daerah seperti 3T ini yang ketinggalan misalnya, itu bisa juga mengejar ketertinggalannya. Aksesnya harus ada. Jadi pendidikan ini kalau mau dimeratakan seluruh Indonesia, artinya aksesnya pun harus dimeratakan, termasuk kompetensi gurunya. Nah ini yang jadi hambatan kita selama ini. Selanjutnya saya masih punya berapa lama nggak waktu? Mbak, kopinya lupa Bu bawain bol. Udah. Oh iya udah Bu bawain. Berapa lama Mbak? Waktu saya masih mungkin ada. sekitar 11 menit lagi. Oh 11 menit, oke. Ini dan tantangannya yang tadi sudah saya sebutkan ini, saya bisa langsung aja ya. Oke, yang ini tadi ada tantangan. Tadi tantangan ini mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa transformasi fungsi dan peran orang tua tadi yang saya ingin tekankan itu juga harus ada kurikulumnya, harus ada wadah buat mereka belajar. Karena orang tua ini kan nggak ada tempat belajar, mereka nggak tahu. Cara mereka jadi orang tua itu kan mereka hanya nyontoh dari orang tua selanjutnya. Tidak ada kisi-kisi misalnya orang tua tuh sebelum menikah harus punya kemampuan tertentu, itu nggak ada dibuat aturan tertentunya. Kita pengen itu ada, didorong mungkin lewat Kementerian
lewat Kementerian Agama untuk mengatur itu dalam aturan main pernikahannya misalnya, itu ada tentang fungsi orang tua. Jadi orang tua ini berfungsi baik ya. Kalau semua orang tua berfungsi baik, insya Allah pun anak-anaknya yang dihasilkan pun akan bisa kita lihat perubahan-perubahan. Jadi kemampuan dalam sekolah, jadi ini kita juga punya skenario virtual class yang memang kita ingin coba dorong. Dan kita juga bikin pelatihannya gratis ini di beberapa sesi yang lalu, ada virtual education 1, 2, dan 3, tentang skenario. Jadi ada skenario. Jadi kalau skenario ini kita bicara skenario ini berarti apa model ya, model atau cara strategi yang bisa diterapkan. Jadi kalau kaitannya dengan kognitif misalnya kita ingin menyampaikan pengetahuan, pemahaman, atau analisis dan lain-lain, itu media penyokongnya saat ini yang mungkin bisa diakses secara gratis, ini sudah saya tampilkan di sebelah. Ini upayanya memang kita ingin literasi digital ini bisa dimulai dari Bapak Ibu. Walaupun sekolahnya belum memulai, Bapak Ibu sudah mulai boleh gunakan. Khususnya para guru yang memang aktif ya, aktif di dunia sosial, misalnya aktif di dunia teknologi kan. Kalau sudah aktif di dunia teknologi, harusnya ini perpindahannya atau transformasinya lebih mudah. Oke, ada kemampuan afektif juga. Jadi kita juga punya skenario kalau ingin memberikan penguatan afektif kepada anak dalam pembelajaran tentang cara mereka merespon, cara mereka menghayati suatu nilai, mengorganisasi. Ini skenario seperti apa, menggunakan aplikasi apa-apa aja. Ini juga sudah kita sediakan. Ini memang kita ingin bagikan nanti. Kita bagikan ke panitia. Panitia nanti bisa dibagikan kepada peserta. Ini singkat sebenarnya tentang bagaimana literasi digital ini bisa dibangun sejak awal, sejak dini. Karena kaitannya dengan kualitas pendidikan tadi, kita kejar dari sisi ini. Walaupun kita tahu masih ada kekurangan-kekurangan yang ada di daerah. Oke, lalu kasus yang ada di Indonesia, mungkin kita bisa buka ruang diskusi nantinya. Bagaimana kita juga bisa mengkategorikan itu. Saya juga dapat data kategori-kategori ini dari LPMP, Lembaga Pengembangan Mutu Pendidikan, sekarang namanya sudah berubah menjadi Balai Pengembangan Mutu Pendidikan. Itu kita lihat bahwa ada kategori-kategori khusus untuk masalah akses tadi. Jadi ada yang low, ada yang medium, ada yang high. Bagaimana berbagai macam teknologi ini sudah bisa menyusup ke dalam berbagai macam klaster tadi. Jadi klaster yang paling rendah pun sebenarnya sudah bisa menggunakan teknologi. Beda kasus dengan no access, itu beda ya. Beda low access dengan no access. Kalau no access sama sekali, artinya itu perlu dipikirkan nanti seperti apa bentuk skenario pembelajaran online-nya. Tapi atau pembelajaran mandiri ya, kita sebut independent learning tadi. Bagaimana pembelajaran secara independen ini juga bisa dilaksanakan. Jadi ini ada beberapa skenario. Kalau memang kita harus mengajar di daerah yang betul-betul low access, kita bisa gunakan voice note, bisa gunakan WhatsApp atau Telegram atau berbagai macam messenger lainnya yang memang betul-betul bisa support untuk daerah-daerah yang low. Nggak perlu sampai yang ke tingkat yang tinggi, tapi paling tidak kita sudah membiasakan ini. Kita sudah membiasakan ini dan ini aplikasi-aplikasi ini asal Bapak Ibu sudah punya HP harusnya bisa diakses. Oke, yang medium juga seperti itu, ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa mensupport Bapak Ibu, baik untuk Bapak Ibu mengajar atau memberikan media pembelajaran kepada mereka atau bahan ajar kepada mereka, atau untuk mereka sendiri mencari, mengakses sumber belajar untuk mereka sendiri. Jadi secara independen mereka harus bisa itu. Walaupun kita tahu bahwa kalau anak-anak masih di bawah usia belasan atau ya usia belasan lah ya kita bilang, itu masih perlu dibimbing, nggak bisa dilepasin juga. Karena kita tahu bahwa masih banyak kekurangan juga di dunia digital ini. Oke, sekian dari saya Mbak. Bisa kita buka ruang diskusi yang mungkin bisa menggugah atau mengeksplor lebih lanjut tentang permasalahan yang kita hadapi. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Yuda telah memaparkan materi yang sangat insightful ya Pak. Terima kasih banyak. Di sini mungkin bisa saya langsung saja untuk sesi Q&A. Di sini ada satu pertanyaan nih Pak di kolom chat, mungkin bisa saya bacakan ya Pak. Assalamualaikum, izin bertanya Pak terkait hubungan interpersonal antara pendidik dan peserta didik dalam membangun komunikasi selama proses pembelajaran. Bagaimana menghadapi peserta didik yang terkadang kebablasan memaknai kebaikan dengan sikap yang negatif atau kurang santun? Mungkin bisa dijawab Pak Yuda? Oke, terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya memang cukup panjang, tapi saya akan ambil intisarinya. Jadi bagaimana memang
ada perubahan-perubahan yang tidak kita rasakan ya. Bapak Ibu semua, khususnya guru kita tidak merasakan ada perubahan itu. Jadi siswa itu ada perubahan gaya mereka dalam menyampaikan informasi, walaupun sebenarnya bagi kita mungkin itu tidak sopan, tapi bagi mereka itu kayaknya biasa aja ya. Jadi diskusinya justru membingungkan untuk mereka karena mereka tidak dapat literasi itu. Mereka tidak dapat literasi tentang adab mungkin. Nah, ini permasalahan kita. Karena literasi adab ini saya hampir sulit menemukan ada pembelajaran yang khusus membahas itu. Dia itu dibahas di sekolah itu lewat sisipan. Jadi guru menyisipkan, oh ini nggak sopan, nah ini sopan. Jadi dia sisipan. Tidak ada materi khusus yang membahas tentang adab. Harusnya sebenarnya ada. Jadi adab itu sebenarnya didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari rumah. Jadi kondisi-kondisi seperti ini memang biasanya kita lihat, itu biasanya orang-orang atau anak-anak yang tidak mendapatkan asupan ilmu atau asupan kesopanan dari orang tua. Bukan karena orang tuanya nggak sopan, tapi karena orang tuanya tidak mampu memberikan itu dikarenakan waktu atau kesibukan, atau memang orang tuanya tidak peduli sama anaknya, atau anak-anak yang memang tidak normal hidup bersama orang tua, itu juga bisa. Jadi ada banyak faktor sebenarnya Pak. Tapi kalau saya lebih secara guru lah Pak ya, secara guru yang saya biasanya berkomunikasi kepada siswa. Jadi pendekatan saya itu adalah pendekatan memang bagaimana saya mengenal dulu hal yang dilakukan itu biasa buat mereka atau enggak. Itu yang memang saya pahami. Kalau saya anggap itu tidak biasa, itu saya anggap tidak sopan. Tapi kalau itu biasa bagi mereka dan mereka anggap itu sopan, maka saya akan menyikapinya dengan memberitahukan atau mengedukasi bahwa yang kalian anggap sopan ini sebenarnya nggak sopan, memberitahu. Beda cerita kalau mereka sudah tahu, tapi mereka punya gaya komunikasi yang memang sudah tidak ingin mereka ubah, itu beda lagi pendekatannya. Jadi yang saya inginkan tuh kadang-kadang kita perlu loh turun masuk ke dalam dunia anak-anak pelajar kita. Kita perlu tahu kadang-kadang mereka itu karena kesulitan memahami kita kelihatan nggak sopan. Padahal bukan mereka nggak sopan, tapi karena keterbatasan mereka mengetahui gimana reaksi apa yang harus saya lakukan jika saya kena marah sama guru. Apakah reaksinya saya harus nangis? Apakah saya harus songong depan guru saya atau apa, itu mereka nggak tahu. Mereka masih dalam fase belajar. Tapi kalau untuk yang tingkat dewasa mungkin ya mahasiswa misalnya itu mungkin beda cerita. Tapi konteks yang saya sampaikan ini adalah konteks peserta didik yang masih di usia dini. Yang memang perlu banyak asupan-asupan tauladan dari kita. Semoga menjawab Pak. Baik, terima kasih Pak Yuda atas jawabannya dari pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin sisa satu pertanyaan lagi Pak Yuda, apakah boleh dijawab ya? Ini di sini ada Ibu Yuhana dari Kolaka, mungkin ada pertanyaan tambahan boleh diajukan? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Ibu moderator dari saya pertanyaannya. Oh ya, iya, maaf Ibu, saya kurang ini. Iya. Ibu, mohon maaf. Iya, saya perkenalkan, saya Yuhana Pak dari USN Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bagaimana kan begini, terkait masalah hubungan interpersonal tadi kita sudah berupaya untuk menerapkan kepada mahasiswa ya, terkait tadi yang sudah disinggung sama Bapak, bagaimana mengenai psikologinya dalam penguasaan kelas dan bagaimana cara mendidik, tetapi toh memang kendalanya seperti itu yang dirasakan. Apalagi saya kebetulan kan pendidikan saya tentang terkait vokasi yang berhubungan dengan bagaimana pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Kebetulan saya mengajar di Diplomatika Keperawatan. Terkait masalah etika itu, kebetulan saya juga alhamdulillah diberikan amanah sebagai dosen pengampu mata kuliah etika. Memang pada saat ini kayak sebuah simalakama gitu dalam mengajar. Jadi kita sudah memberikan contoh, baik dari sikap, tutur kata, karakter, dan sebagainya, tapi masih toh ada kendala-kendala ketika mendapat mahasiswa yang mungkin memang latar belakangnya baik dari lingkungan maupun dari orang tua. Nah, dalam hal ini kira-kira dengan metode yang kita terapkan selama ini, kira-kira bagaimana kita menyikapi itu? Menurut Bapak, pengalaman Bapak. Mbak Dia, saya langsung jawab atau?
Boleh, Ditampung, saya langsung jawab. silakan Pak Yuda. Terima kasih Bu, salam virtual Bu ya, karena dari jauh, jadi salam virtual. Saya mungkin sudah tahu konteksnya nih ya, ini adalah peserta didik tingkat dewasa, andragogi ya, bukan pedagogi, tapi andragogi yang memang betul-betul dosen juga sudah kuasai sebenarnya, tapi memang yang dibahas atau tema kita yang memang sedikit mengerucut adalah cara komunikasi si siswanya yang mungkin belum menunjukkan sikap-sikap positif. Jadi ini yang saya tadi sampaikan Bu, kalau di usia dini di luar negeri saat ini memang concern dengan bagaimana karakter itu dibangun, karena di usia dinilah mereka tuh mudah belajar karakter. Beda dengan belajar bahasa Inggris, sebenarnya belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa atau matematika atau belajar pelajaran yang lain yang memang bisa dipelajari di usia manapun sebenarnya. Tapi kalau untuk karakter memang usia dinilah yang memang menjadi mudah ya untuk mereka dapat asupan-asupan seperti itu. Tapi untuk kasus kita yang kita hadapi adalah siswa yang memang sudah terbentuk dari awal, dari orang tua, dari lingkungannya, dan akhirnya kita dipertemukan dengan orang-orang seperti itu atau siswa peserta didik yang seperti itu. Artinya cara menyikapinya sepanjang ya Bu ya, mungkin sepanjang mereka sebenarnya dalam keadaan sesat, ya sesat itu mereka tuh nggak tahu ya Bu ya. Sepanjang mereka dalam keadaan sesat, paling kita hanya bisa mengingatkan Bu. Mengingatkan, memberikan edukasi. Tapi kalau mereka sudah tahu bahwa itu memang salah dan mereka tidak mampu mengubahnya, memang dikarenakan sudah masuk ke dalam mindset, sudah beranak pinak di dalam tubuh, itu memang upayanya sedikit harus lebih keras perubahannya. Dan itu harusnya dari anak-anak itu sendiri. Jadi mungkin tetap aja Bu, jangan lelah untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan dengan cara yang baik. Namun mungkin komunikasi yang Ibu sampaikan tadi, itu bagaimana poin yang Ibu sampaikan itu masuk. Jadi mereka itu kan sifatnya apatis Bu. Anak-anak sekarang itu apatis, menerima informasi yang mereka anggap nggak penting itu mereka nggak mau. Walaupun mereka tuh mendengarkan. Nah, ini yang menjadi kendala sebenarnya. Bukan mereka nggak mau mendengarkan, tapi mereka justru menolak secara alam bawah sadar, menolak segala macam informasi yang mereka anggap tidak sejalan dengan mereka. Jadi materi pun jadi susah masuk. Karena dianggap ibu nggak paham dia, ibu nggak paham aku, dianggap nggak bersinergi sama mereka. Jadi mungkin PR-nya kalau anak-anak dewasa ini harusnya mereka juga punya kesadaran lebih tinggi. Namun afirmasi ibu yang selalu ibu berikan, penguatan kepada peserta didik untuk melakukan perubahan-perubahan itu harus dipaksakan Bu, dengan segala macam cara. Ibu bisa sering dorong dia untuk sering maju ke depan, misalnya ini hanya tips aja sih Bu. Karena saya juga ngajar kampus juga, ada 3 kampus saya ngajar. Saya kalau bertemu dengan siswa yang memang sulit berkomunikasi dan akhirnya pada saat komunikasi dia terlihat kasar, padahal mungkin dia tuh karena gugup atau karena memang nggak pandai berkomunikasi, nggak pernah diajar cara komunikasi. Jadi saya sering menunjuk dia untuk sering maju ke depan, sering menyampaikan pendapat di depan. Di situ dia akan belajar introspeksi tentang cara dia bicara ini udah benar atau salah. Apakah cara saya ngomong ini kurang ajar atau enggak. Itu bisa dia refleksikan pada saat dia maju ke depan. Dia menjadi orang yang harus bicara. Karena sebelumnya atau mungkin seringnya orang tersebut atau mahasiswa ibu ini hanya sering mendengar. Dia nggak bisa introspeksi. Jadi ajak dia untuk berintrospeksi. Suruh dia mau maju ke depan, minta temannya menilai, dan itu akan menjadi masukan. Lebih mudah dinilai oleh teman dibanding dinilai oleh dosen karena dia merasa nggak satu zaman. Jadi mungkin itu tips dari saya Pak. Ibu, semoga menjawab. Atur nuhun Pak. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Yuhana. Semoga jawaban dari Pak Yuda sangat memuaskan ya Ibu. Mungkin karena sesi Q&A di sini mungkin bisa saya cukupkan saja ya Pak Yuda karena terkait waktu. Mungkin itu saja untuk sesi Q&A di sini saya cukupkan. Terima kasih untuk para peserta dan juga Bapak, Ibu, serta rekan mahasiswa sekalian telah mengajukan pertanyaan pada sesi kedua kali ini. Dan mungkin di sini bisa saya simpulkan ya bahwa untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan itu memang sebuah dasarnya kita harus mendapatkan bagaimana tenaga pendidik dan juga siswa serta mahasiswa sekalian itu memiliki adab dan juga psikologis dengan baik begitu ya, baru kita dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Ya baik, terima kasih Pak Yuda atas kesempatan dan juga waktunya yang telah diberikan kepada kami.
Sama-sama Mbak Dea, saya juga mungkin akan minta bantu di-sharekan aja materi tadi untuk para guru, mungkin paling enggak untuk diskusi lanjutan di komunitas mereka. Baik. Terima kasih Pak Yuda. Ya, mungkin itu saja untuk sesi kedua saya cukupkan. Terima kasih untuk para hadirin dan juga Bapak, Ibu, serta rekan mahasiswa sekalian telah mengikuti sesi kedua dari webinar kita pada siang kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan untuk MC mengambil alih. Terima kasih Kak Dea, terima kasih juga kepada narasumber kita Bapak Yuda. Terima kasih, sangat luar biasa sekali karena telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat dan insightful. Dan terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat berguna di kehidupan. Dan selanjutnya akan ada door prize yang menarik seperti yang sudah diinfokan di awal. Jadi bagi yang memenangkan door prize ini akan mendapatkan 1 tiket bootcamp revolusi edukasi gratis oleh AA for Impact yang tentunya sangat menarik. Jadi akan ada pertanyaan yang nantinya saya ajukan dan bisa dijawab melalui raise hand, kemudian bisa open mic. Baik, mungkin bisa sambil siap-siap dulu Bapak Ibu sekalian. Dan pertanyaannya adalah, apa hakikat dari digitalisasi pendidikan? Bisa langsung raise hand aja untuk yang ingin menjawab. Bisa saya bantu ulang, apa hakikat digitalisasi pendidikan? Mungkin bisa langsung on mic. Dan bagi pemenang tentunya akan mendapatkan 1 tiket bootcamp gratis dari kami, penyelenggara yaitu AA for Impact. Oke, sudah ada Ibu Yuhana. Boleh Ibu, silahkan. Oh, masih di mute Bu, bisa di-unmute. Terima kasih. Mengenai masalah digitalisasi pendidikan yang lagi maraknya sekarang dalam era 201 ini tentunya memiliki makna yang sangat spektakuler buat saya karena disinilah merupakan suatu respon yang sangat positif bagi para pendidik, baik itu guru, dosen, termasuk peserta didik juga untuk mengasah kemampuannya bersaing atau meningkatkan pengetahuan berhubungan dengan era digitalisasi ini yang sangat bermanfaat, apalagi kalau kita mengingat lagi masa 2 tahun yang lalu kita sudah menghadapi yang namanya COVID-19 ya, jadi menggugah, meningkatkan motivasi dan integritas kita sebagai seorang pendidik, khusus sebagai seorang pendidik untuk memiliki keterampilan. Jadi ada namanya istilahnya yang memiliki jiwa profesional. Jadi jiwa profesional itu bukan saja dari segi masalah pengetahuan, tetapi harus seiring dengan keterampilan dalam dunia teknologi, termasuk bagaimana kita menyikapi modernisasi yang dalam era globalisasi ini, tapi tidak sampai mengabaikan asas-asas kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah etika kita sebagai hamba Allah yang berada dalam sistem kawasan yang mesti menganut nilai-nilai kesusilaan menyangkut masalah agama. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuhana atas jawaban yang diberikan. Namun kita akan melanjutkan dulu kepada Bapak Ferdi, bisa dijawab? Ya, jadi menurut saya bahwa digitalisasi pendidikan itu sebenarnya bukan hanya sekedar pemindahan pembelajaran dari awalnya yang tatap muka menjadi daring, tapi sebenarnya sudah menjadi penekanan pada pemberian peluang bagi berbagai pihak untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih bermakna, kreatif, dan inovatif, serta membentuk karakter siswa yang luar biasa. Itu yang menjadi hakikat digitalisasi pendidikan. Terima kasih. Baik, namun sebelumnya kita akan mendengarkan jawaban dari Ibu Gita terlebih dahulu nih. Boleh Ibu Gita? Baik, untuk hakikat digitalisasi pendidikan, sejatinya bukan hanya sekedar memindahkan proses pembelajaran di sekolah yang awalnya tatap muka menjadi proses pembelajaran melalui daring berbasis teknologi digital, justru adanya digitalisasi pendidikan dapat memberikan peluang bagi berbagai pihak untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih bermakna, kreatif, dan inovatif, serta membentuk karakter siswa.
Oke, dari ketiga jawaban yang sangat sangat luar biasa ini, kami sudah menentukan pemenang tiket gratis bootcamp dari kami, yaitu pemenangnya adalah Ibu Gita Fitriani. Selamat kepada Ibu Gita. Kalau boleh tahu domisilinya dari mana, Ibu? Tasikmalaya ya? Detailnya dari mana nih, Ibu? Ya, saya dari Cipasung, Kak, Tasikmalaya. Oke, baik. Untuk Ibu Gita nanti akan dihubungi oleh pihak kami. Selamat karena telah mendapatkan door prize dari kami. Nanti pihak kami akan menghubungi Ibu Gita. Terima Oke, kasih. terima kasih ya, Kak. Iya, terima kasih juga kepada yang sudah berpartisipasi dalam door prize kami. Dan selesai sudah webinar pada hari ini. Namun sebelum itu saya akan mengajak para hadirin, Bapak, Ibu, dan juga rekan sekalian untuk mengaktifkan kameranya karena sesaat lagi kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Jadi silakan untuk para hadirin sekalian diperkenankan bersiap diri dan mengaktifkan kameranya. Dan kepada operator bisa dibantu. Baik, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian, diharapkan untuk menghidupkan kamera dan bersiap-siap mengambil posisi terbaik atau merapikan pakaiannya. Dipersilahkan, kami tunggu. Baik, di sini terdapat 4 slide, akan saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, slide 4, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Juindara atas bantuannya. Dan selesai sudah rangkaian acara webinar kali ini. Kami informasikan kembali bahwa kami mengadakan pelatihan revolusi edukasi yang bersertifikat JP seperti yang telah disampaikan oleh Kak Dian di awal. Untuk informasi mengenai program revolusi edukasi 2.0 ini dan acara lainnya akan dibagikan melalui grup Telegram. Link telah kami bagikan via chat dan jangan lupa bergabung bersama kami untuk perubahan pendidikan Indonesia. Baik, dan untuk pengisian link presensi akan dibagikan via chat juga. Bagi para peserta dimohon untuk mengisi link presensi di sesi 2 segera karena formulir akan kami tutup 5 menit lagi. Dan untuk kolom nama, mohon diisi sesuai dengan nama pada kartu identitas karena untuk keperluan sertifikat. Dan webinar telah dilaksanakan dengan baik, maka kami selaku penyelenggara pamit undur diri. Terima kasih atas antusias yang diberikan. Untuk mengetahui serangkaian acara kami, para hadirin bisa langsung melihat melalui media sosial kami dan website kami. Terima kasih, selamat siang, dan sampai ketemu di acara berikutnya.